Mari kita mulai Twitter Space-nya Life of K-popers hari ini. Jadi ada beberapa hal tentang K-pop yang kita akan bahas hari ini. Nah, mungkin teman-teman yang senang K-pop atau gimana boleh join ini. Boleh share juga tweet-tweet ke teman-teman yang lain. Begitu. Nah, kita akan beberapa orang. Kalau teman-teman mau ngobrolin K-pop juga, nanti langsung aja naik ke atas. Oke. Sambil menunggu yang lain, kita coba cari-cari dulu. Ada yang mau ikut kah? Oke, dari Renti naik yuk. Nah, kita naik. Kita ngobrolin K-popers. Nah, jadi ada beberapa temen nih yang join ke sini untuk bahas K-pop hari ini. Gue tanya Arianti dulu ya. Halo, Ti. Ya. Gimana? Apakah lu mendescribe diri lu sebagai K-popers? K-popers. Iya sih, karena aku emang suka Korea dari lama. Dari kapan ikutin Koreaan? Ikutin Koreaan. Jujur ya, aku pertama kali denger lagu Korea dan suka itu waktu SD kali ya, baru masuk SD. Soalnya itu kan zaman-zaman tahu drama Asia nggak yang di Indosiar? Nah, mama tuh belum sebelum itu zaman-zamannya Full House. Lama banget. Aku tuh nonton drama Asia daripada nonton sinetron gitu kan. Nah dari situ tuh aku kan suka denger lagu-lagunya gitu kan. Terus bener-bener kayak ngerasa suka banget itu ya gara-gara Boys Before Flower. Gara-gara itu aku suka sama pertama kali nih boyband pertama kali yang aku suka itu SS501. Itu Boys Before Flower juga ya, kan main ada satu. Yang jadi Jihu salah satu personilnya. Yang jadi itu loh yang rambutnya pirang sendiri. Nah itu terus aku mulai suka sama bandnya. Salah satu bandnya yang aku suka itu waktu awal-awal ya itu CN Blue. Terus suka sama Big Bang. Baru bener-bener kayak ngerasa suka banget sampai beli album itu waktu suka sama EXO. Oh oke. Berarti mulai dari awal bener dan ikutin itu zaman EXO ya? Bener-bener yang kayak suka banget ya zamannya EXO. Itu sampai aku beli album, nabung buat beli album. Tiap dia comeback beli album. Nice. Oke. Nah, hari ini kenapa kita mau K-popers? Karena beberapa hari yang lalu gitu di Twitter nih ramai banget ya soal K-popan gitu ya. Gue nggak sebut lah apa kasusnya apa gimana. Tapi kayaknya agak merujuk ke negatif tentang K-pop gitu. Makanya gue di sini mau coba sebetulnya K-popers itu kayak gimana sih sebenarnya dari teman-teman sini. Apa sih kita bisa pelajarin dari K-popers ini? Nah jadi hari ini gue Devon bakal tanya-tanya nih K-popers itu sebetulnya kayak gimana. Biar teman-teman mungkin ada yang punya apa ya stereotip negatif mungkin bisa terluluskan juga gitu. Sini teman-teman yang mau naik untuk join ngobrol-ngobrol tentang live as K-popers gitu, boleh langsung aja. Gue udah request beberapa juga gitu. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Karena Titi udah di sini, jadi tadi gue ngobrolnya ke Titi dulu nih, gitu. Jadi EXO beli album ya, punya album semuanya. Beli album, terus sampai kamu tahu nggak sih koleksi cards? Ini kan biasanya tiap album itu kan dapat bonus photocard tuh. Nah, kita kan biasanya kalau beli album kan dapat photocardnya random. Aku sampai bela-belain itu tuker-tukeran sama temanku yang ada di Swiss. Cuma buat dapat biasku. Terus pernah sampai itu suka itu. Terus habis itu beli
PC photocard termahal yang pernah aku beli itu harganya sampai 500.000. Tapi zaman dulu banget, ya ampun. Zaman segitu uang 500.000 mah lumayan sih. Iya betul. Sekarang juga lumayan juga sih. Sekarang masih lumayan juga. Oke. Nah, kalau tadi kan kalau Titi udah dari SD gitu ya, dari zamannya si apa tadi? Aduh, Full House. Full House ya. Nah, itu kayak drama sih. Kalau dari K-pop-nya sendiri kayak sejauh ini yang Titi lihat perkembangan K-pop itu sejauh mana sih gitu kayak kalau dari lihatnya perspektifnya Titi sendiri gitu. Perkembangan K-pop kalau menurutku sih ini menurut yang aku pelajari ya. Ya. Jadi tuh K-pop itu nggak serta-merta mereka terkenal karena apa namanya fisiknya. Ya memang dari segi penampilan kan ya namanya entertain ya itu juga dilihatkan. Tapi kan juga mereka juga ada poin-poinnya sendiri gitu loh. Ya. Karena artis K-pop ini kalau apa Devon juga ngikutin kan ada yang namanya trainee gitu kan. Ada yang namanya trainee. Memilih trainee untuk jadi idol pun itu juga nggak sembarangan kan gitu kan. Ada step by stepnya gitu. Dan ada juga peran dari pemerintah Korea sendiri yang memang dari dulu udah ngelihat potensinya nih dari apa entertainnya Korea gitu. Itu juga ada dukungan dari negaranya juga gitu. Sebenarnya Indonesia juga bisa kok. Tinggal gimana SDM-nya aja sih kalau menurut aku. Kalau K-pop nggak bisa dong, kan K-nya Korea. E-pop kalau Indonesia. Ya, boleh. Nah. Oke. Ya, kurang lebih sih gue sih ya makanya gue salah satu apa ya K-pop itu menurut gue kita justru bisa banget ambil positifnya terutama tadi yang Titi bilang ya dari segi gimana si pemerintah itu nge-build si kayak industri entertainmentnya ini gitu mungkin nggak cuma K-pop tapi K-wave Hallyu wave ya Korean wave itu Iya, bahkan kalau baca-baca itu jadi salah satu soft powernya lah gitu buat menyebarkan virus-virus Korea gitu ke ke dunia luar gitu loh dan works gitu loh ternyata works gitu. Dan gini, Fon, sebenarnya kayak entertainment Korea itu udah dibangun dari setahu aku ya, udah dibangun dari tahun 1990 lah. Tahun 90-an itu udah dibangun sama entertainment Korea sendiri dengan dukungan dari negaranya sendiri dan akhirnya kalau sekarang orang-orang kenal seperti apa Korea ya itu buah dari kerja kerasnya mereka gitu. Ya, setuju sih kayak emang udah dibuat dan nggak satu malam ya berarti itu sih. Iya, itu udah lama banget. Nah, malah tahu nggak sih kamu lagu Meleken? Tahu. Nah, itu kan sebenarnya lagu Korea kan, tapi kan dulu karena zaman-zamannya masih trennya Jepang atau China kan orang-orang mikirnya kan itu lagu mereka gitu, padahal bukan kan? Ya. Betul itu juga dan ternyata kan yang gue juga baru tahu akhir-akhir ini juga audition kan Dance itu dari Korea juga ya game-game gitu ya. Pantesan ada lagu-lagu Koreanya gitu. Dan itu juga salah satu kayak ya salah satu soft powernya lah gitu. Jadi kalau sekarang mostly Titi ikutin EXO aja. Kalau sekarang EXO sama NCT sih, tapi ya sekedar mengikuti aja nggak kayak dulu ya. Kayak tahu tentang berita-beritanya gitu. Ya. Tahu kalau mereka lagi rilis album baru gitu. Oh, oke. Karena faktor usia juga sih ya kayaknya. Dulu kan kayak suka banget terus kan karena ya makin gede kan ya. Gitu. Tapi gini, gue sendiri gue bisa bilang sih gue identify myself as K-popers juga gitu loh kayak dulu dari SMP gitu ya. Kalau gue boleh cerita sedikit, gue pun juga mulai ikutin Korea gitu sih gara-gara ngejar cewek ya. Biar nyambung ngomongnya, jadi gue ikut-ikutan juga K-pop gitu. Tapi jadi gue do it for myself juga kayak, oh gue seneng nih lagu ternyata seru nih. Variety show-nya kayak Running Man sampai hari ini pun juga gue masih nonton gitu. Itu gue seneng sih kayak dan
lagu-lagunya tuh eye catching, apa ya, kalau kuping apa dong, bukan eye catching dong kupingnya, ear catching kali. Juga enak didengar berapa segala macam. Nah, dulu ya waktu zaman SD, SMP gitu kan mana mana ada duit gitu loh buat beli album gitu. Sekarang malah baru setelah setelah bisa berpenghasilan gitu loh, gue baru malah beli-beli album segala macam. Tanya dong, gue ikutin siapa dong nanti? Oke, dia mau ikutin siapa? Padahal aku juga udah tahu sih. Tentunya From Is Nine dong, From Is Nine. Gue beli tuh album lumayan kayak dulu gue sempat ikutin kayak 21 ada, terus ada siapa, Sistar, terus After School gitu-gitu sih grupnya. Tapi ya waktu itu nggak punya duit ya. Mau minta orang tua juga, masa mau beli album K-pop gitu loh, kayak minta orang tua kan Gini, Fon. nggak enak ya. Aku punya cerita nih soal peralbuman ya. Dulu tuh aku pernah suka CN Blue kan, suka sama lagu Ya. CN Blue. Cara agar biar dapet album waktu dulu itu dengan ikutin kuis yang ada di Ikutin majalah. Iya. Jadi dulu zaman-zaman CN Blue, zaman-zaman Big Bang, zaman-zaman Super Junior, zaman-zaman EXO, itu tuh majalah Indonesia sering banget yang namanya kayak ngasih hadiah poster, terus ngasih hadiah album kayak gitu-gitu. ya. Kayaknya emang belum rezekiku ya waktu itu. Aku coba apa yang giveaway album itu nggak dapet. Cuman emang suka banget Hmm. ngasih poster-posternya. Mungkin di sini juga ada yang tahu majalah Gaul. Jadi tuh Hmm. majalah Gaul itu suka banget ngurusin yang namanya poster gitu loh. Poster-poster Hmm. poster-poster idol gitu kan. Bahkan tiap Ya. minggu tuh tiap minggu sih terbitnya itu ada dua versi poster, ada yang versi poster versi majalah, ada yang versi jumbo, ukurannya itu 2 kali ukuran majalah Hmm. kayak gitu. Hmm. Itu sampai koleksi kayak gitu dan ternyata nggak cuma aku gitu loh. Temen aku juga punya. Dulu kan masih ada namanya Facebook ya. Teman-temanku yang Hmm. apa? Teman-temanku di grup Facebook itu juga suka beli majalah Gaul itu tiap minggu. Ya. Oke. Gue nggak pernah sampai nyentuh situ sih, si majalah itu sih. Kayak karena mungkin dulu gue juga nggak gitu ngerti ya. Cuman ikutin itunya aja sih, si Emang Variety sama denger lagu tuh. Gitu sih. Halo. ya. Ya. Gue ini ada Feli juga nih. Iya, oh, sorry baru datang. Kalau tadi ngomongin K-pop gitu, Feli ini ikutin apa aja sih sekarang K-pop? Sedikit cerita dulu ya. Hmm. Gue adalah K-popers jalur game online. Jadi dulu gue Ayo dance. zamannya warnet ya, gue suka main Ayo Dance. Terus gue tahu Super Junior tuh dari Ayo Dance. Gue langsung tahu lagu mereka, terus kayak kepo. Dulu tuh zaman dulu YouTube tuh udah nggak kayak zaman sekarang yang bisa HD terus kayak bagus banget gitu, bisa pilih 1080, 720, 360 tuh nggak gitu. Jadi dulu cuma bisa pilih ya udah itu aja. Ya. Udah layar kecil terus udah gitu masih nggak HD, masih pecah-pecah gitu. Gue inget banget tuh MV Super Junior pertama yang gue nonton tuh Happiness judulnya. Bergerak dari situ pas lulus SMP, gue inget banget gue ngerengek sama nyokap kayak gue mau ini dong, mau hadiah kelulusan, dibeliin album Super Junior pertama gue tuh Bonamana. Terus akhirnya kayak yaudah bergerak, gue masih setia dengan Donghae dan Eunhyuk. Akhirnya pas I don't really remember, tapi gue ikutin yang lain, gue suka Big Bang, 21, tapi cuma sekedar ya udah denger doang gitu. Sampai akhirnya beberapa tahun yang lalu gue menemukan boyband Seventeen. Boyband ini punya jumlah member yang sama dengan Super Junior di masa awal, yaitu 13 orang. Sampai sekarang kalau Super Junior kan member kan ada yang keluar. Kalau sekarang kalau Seventeen masih konsis tetap 13 gitu. Oke. Iya udah gitu dulu sih. Terus kalau dari ini ikutinnya dari ini SD, SMP.
Ngikutin K-pop dari SMP. Dari SMP gitu. Kalau sampai sekarang gimana perkembangan K-pop kalau menurut Feli nih? Kalau zaman sekarang tuh berkembangnya tuh udah gede banget ya. Hmm. Udah luas banget kalau menurut gue. Udah menyentuh gitu, menyentuh bahasanya. Udah kayak hampir semua kalangan tuh udah tahu K-pop gitu kalau sekarang. Kayak even anak kecil aja udah tahu Taehyung, udah tahu BTS gitu. Kalau kalau dulu kayaknya cuman yang punya akses untuk ke warnet atau cuma yang komputer gitu yang bisa tahu K-pop gitu karena kan ya itu kayak kalau zaman dulu ya cuman bisa lihat video dari YouTube, cuma bisa download lagu-lagunya dari 4Share or Staffa Band kalau ada teman-teman di sini yang satu angkatan kayak bisa relate deh sama gue. Terus cuman bisa terus Gitu aku vlog. iya gitu. Terus aku juga ngerasain yang Kak Arianti itu yang beli majalah gaul cuman untuk posternya Super Junior yang segede gaban gitu terus mau dipajang di kamar kayak aduh kalau dipajang di kamar kok kayak gede banget tapi kok ganteng banget gitu jadi gimana nih ya udah deh akhirnya dilipat disayang-sayang nggak pernah dipajang sampai sekarang jadi kebiasaan tiap kali beli album kan selalu dapat poster tuh yang di dalam pralon kalau temen-temen mungkin pernah lihat kalau paket album K-pop itu kan selalu diikuti dengan pralon kan itu isinya poster. Nah sampai sekarang jadi kebiasaan poster itu nggak pernah aku pajang jadi selalu digulung dengan rapi terus ya udah kalau misalnya ada kepepet aku jual gitu. Sama tuh sama gue juga nggak pernah dipajang posternya tapi gue gulung bedanya cuman gue nggak lipet rapi aja jadi neot. Iya jadi iya kadang-kadang kan jadi ujungnya gitu nggak sih Fon ujungnya kan jadi kadang-kadang agak keriput gimana karena kelamaan digulung atau gimana. Iya iya seru sih kayak K-pop kayak gue menyenangkan sih sebetulnya lucu sih kayak menurut gue pun kalau perkembangan K-pop ya kayak K-pop itu menurut gue bukan jual lagu gitu loh tapi K-pop itu ngejual brand gitu loh as a brand. Wah, kayak beli album K-pop lu nggak buat itunya kan CD-nya kan tapi lu buat Nggak terlalu puter. ya kan jadi Iya. buat brand dan itu good move sih menurut gue kayak dari segi bisnis gitu kayak lu bisa apa aja gitu nggak hanya lagu kayak itu yang menurut gue bedain dari mungkin dari yang lain ya dari pop biasa gitu it's make K-pop itulah bukan jualan lagu aja tapi jualan brand bahkan jualan kayak merchandise-nya jualan activity means kayak fan meeting lah gitu-gitu ya kayak jadi jual photocard segala macam nih kayak jual iya itu yang menurut gua jual fansign. betul jual experience sih kayak Iya. jadi kayak itu salah satu yang menurut gua mantap sih kayak bisa ya kepikiran gitu loh bahkan mungkin gua nggak tahu gua sebagai ini juga perbandingan ya kayak mungkin yang dari kalau di Jepang itu ya kayak AKB-an gitu juga gitu sih tapi nggak yang lain-lain ya kayak bahkan yang US aja nggak sampai segitunya juga ya mostly kan gitu mungkin kalau kita ngomongin kayak Taylor Swift gitu ya Taylor Swift sih itu juga dijual brand gitu loh tapi untuk artis-artis lain yang kalau di pop kayaknya nggak ciri khasnya ya kalau K-pop ya itu gitu ciri khasnya jual a whole thing gitu loh. Oke. Di sini juga ada Debbie sini gue mau panggil Debbie karena ini topik makanannya Debbie juga nih. Halo. Sekarang ikutin apa nih di K-pop? Aku ikutin banyak sih yang kalau K-pop sendiri aku yang sangat-sangat mengikuti beritanya. Oh, berita. Jadi kan aku ngikutin band juga. Tapi beritanya si selebriti itu juga selalu aku ikutin walaupun bukan band favoritku gitu loh. Jadi
aku ngikutin as a whole, tapi Hmm. aku ngefans sama ya beberapa grup gitu. Ada nggak yang most favorite-nya Debbie? Aku ini sih kalau buat boy band aku BTS. Sangat mainstream ya. Tapi ya BTS sih, Caught My Heart. Terus yang buat girl band, aku paling suka ITZY. Tapi jujur Kak Dev, aku tuh sebenarnya bukan tipe yang beli-beli gitu. Tapi aku bener-bener ngedengerin lagunya gitu. Ya. Tapi untuk beli-beli mungkin karena belum ada penghasilan sendiri, makanya belum keturutan terus gitu. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan kayak pengen beli album, pengen banget sih. Terus pasang-pasang poster juga. Tapi karena keterbatasan, nggak ada kamar sendiri, nggak ada uang sendiri, jadi ya masih modal kuota gitu loh. Apa fangirl modal kuota istilahnya istilahnya gitu Bener-bener. tapi kayaknya rata-rata emang fans K-pop tuh kayak Debbie gitu kayak mereka ngikutin kayak yang lu bilang mereka ngikutin beberapa grup tapi mereka tuh melihat K-pop tuh sebagai whole thing gitu jadi ngikutin semua artisnya misalnya kayak gue tahu bahwa Bener-bener. gue tahu bahwa Hanili lagi hamil tapi gue nggak terlalu ngefans sama Hanili. Exactly. Ya, atau Hanili tuh aktris nggak tahu gue ada dia tuh Miss Korea gitu. Terus, Jadi kita ngikutin entertainmentnya juga ya Kak Fel? Iya, kita tuh ngikutin whole thing-nya Korean Wave, tapi ya udah tetap kita tuh punya bias masing-masing yang kayaknya ya udah gue nempel di mereka gitu. Ya, punya favorable selebriti sendiri lah ya. Iya, kayak Bener. Jessie comeback. Yes, I follow the hype kalau Jessie lagi comeback. I listen to Zoom, tapi ya udah, gue suka lagunya, udah gitu aja gitu. Kalau Debbie sendiri dari kapan deh udah ikutin K-pop? Dari kapan ya? Sebenarnya udah dari dulu, dari zaman apa ya? Kalau dari kecil sih udah terpapar sama K-pop, apalagi adanya Boys Before Flowers, terus kayak Dream High kayak gitu kan. Oke, popers jalur drama. Ya pertamanya drama. Pertamanya sih drama campur 2PM Hands Up kayak gitu loh. Jadi juga di TV Indosiar itu kan biasanya nampilin K-pop, nampilin drama. Jadi ya aku lihat dari TV pertamanya tuh dari kayak Jewel in the Palace, dari dramanya Korea itu. Ya walaupun waktu kecil nggak paham-paham juga nih politik zaman Joseon. Tapi ya nonton-nonton aja. Nonton apa? Itu ya, Jewel in the Palace ya? Iya, itu drama Korea kesukaan papi aku. Iya, Indosiar tuh salah satu yang maksudnya yang punya gerbang K-pop. yang punya impact buat K-pop di Indonesia soalnya kan mulai dari drama-dramanya terus mereka juga suka rerun Mama meskipun like delay ya terus kayak apa sih kayak musik band juga pernah di embeng gitu. Ya, aku pertamanya dari situ sih terpapar, tapi kayak bener-bener ngikutin banget tuh SMP. Nah, itu gara-gara temen. Tapi awalnya ya kayak dengerin Ji, kayak ngedance kecil gitu loh. Tapi nggak bener-bener ngikutin, karena waktu itu mungkin ya masih kecil, jadi kayak nggak tahu gimana cara ngikutin dan lain-lain kan. Jadi waktu SMP nih bener-bener udah punya laptop sendiri, HP sendiri, jadi udah cari-cari tahu sendiri, terus jadinya sampai sekarang deh gitu. Oke, gue menarik sih bener. Kayak berarti kalau Debbie dari jalur drama, Feli dari jalur game, tadi Titi jalur berapa ya Titi? Drama juga. Kalau gue jalur gebetan ya. Weh, mantap. Terus oke. Nah, dari kalian bertiga nih, kalau teman-teman yang lain mau gabung untuk join obrolan ini, kayaknya seru banget ya. Gue liat rame juga ya hari ini. Nah, silakan request ke atas. Siapa tahu mau tukar-tukaran photocard nanti bisa. Mungkin bisa nanti kita tukaran-tukaran photocard di Discord-nya Girls Space Kelurahan Sukamaju. Di situ ada channel Korean Wave, itu gue udah taruh linknya di atas. Nah, itu bisa tuh kalau mau ngobrol-ngobrol K-pop lebih lagi gitu. Di situ aja. Terus ini juga di Discord juga sambil Twitter Space juga rame nih. Ada yang lagi yang ini nih, yang poster foto gaulnya tuh Titi itu ya. Nah, foto teman penasaran langsung aja link di atas. Nah, gue lanjut ya soal kalian bertiga lagi.
mungkin teman-teman yang mau join. Selama jadi K-popers gitu loh, ada nggak sih pengorbanan apa gitu, war tiket kah atau tukar tadi mungkin titip tukar-tukaran photocard sampai ke Swiss lah cari-cari, ada nggak sih kayak menurut lo ini yang paling besar gitu pengorbanan kalian yang terbesar untuk K-pop? Karena gue pernah lihat juga dan ada juga di ini di YouTube-nya Growth Space, Bang Jun ngobrol sama Cikan dia K-popers juga, dia sampai ikutan beli iklan di mana ya buat BTS gitu loh, jadi iklan ulang tahun ya kalau nggak salah buat Kim Taehyung ya kalau nggak salah, gue juga nggak tahu nama BTS, maafkan ya kalau bisa gue salah ngomong. Nah kalau dari teman-teman ini ada nggak yang pengorbanan gitu loh buat K-pop, ada nggak dari Titi dulu, Titi. Pengorbanan ya. Aku sih apa ya? Dulu nih pernah waktu EXO mau konser ke Jakarta. Ya. Karena posisi itu juga masih sekolah. Akhirnya berapa sih? 6 bulanan lah nabung. Kita 6 bulan tuh nabung buat beli konser tiket. Tapi jedar biasku keluar dari EXO. Siapa tuh? Dan gak jadi ikut konser ke Jakarta. Siapa tuh? Tahu bukan sih, bukan ya? Bukan. Chris. Tuhan. Chris Jackson. Oh, Chris. Chris. Tipenya bad boy ya? Iya, Chris bad boy. Sekarang dia much more success dia di China. Ya. Nah, Pokoknya sepenjara. Iya, maksudnya setelah keluar kasus. Saya kena kasus. Dia sempat ada masa jaya lah istilahnya di Cina. Iya. Sebelum akhirnya kesandung gitu. Lanjut. Terus jadi nggak gara-gara Chris-nya keluar? Iya, terus siapa yang cuma dari sini biasa kan dia. Aku tuh pengen nonton dia gitu. Kalau dia nggak ada kan ada yang kurang gitu rasanya. Ya. Oh, terus jadi nggak jadi gitu ya? Gak jadi nonton. Aku seharian nangis. Seharian nangis tuh sampai ditanyain kan sama orang tua, kamu tuh nangis kenapa? Aku nunjuk poster gara-gara dia. Poster yang gambarnya aku kirim di bisa kebayang sih poteknya. Aku dulu gak bisa bego itu ya. Wah, setelah itu aku pengorbanan ya. Selain itu pernah buat event dengan teman-temanku. Eventnya itu tentang lebih ke SM Enter sih. Jadi kayak SM tahun gitu. Kayak nobar bareng gitu sama teman-teman K-popers. Dan aku panitianya dan itu pertama kali aku terjun dunia event. Event pertama yang aku buat itu event K-pop. Waktu aku masih sekolah. Ya. Jadi sampai merchandise kita bikin sendiri, promosi kita bikin sendiri gitu kan. Sewa gedung lah, terus bahkan kita juga ngajak dari teman-teman K-popers luar daerah gitu buat memeriahin acara itu gitu. Ya. Isinya ya kayak nobar bareng aja gitu, nobar bareng, terus nyanyi bareng, terus cover dance bareng kayak gitu ya, have fun aja gitu. Posisi habis ujian nasional kalau nggak salah. Itu sih kalau sampai yang kayak beli yang iklan gitu nggak sampai ikut itu sih, mungkin karena belum zamanku belum ada itu kali ya. Zamanku dulu tuh ya masih yang itu nonton MV download dari YouTube kayak gitu, lagu masih pakai Forserat kayak gitu kan. Jadi kayak zaman dulu yang paling gede ya nabung buat nonton konser, terus bikin event K-pop kayak gitu sih. Nice. Berarti nabung buat konser ya? Pas jam-jam Oke juga kan, kalau konser itu juga nggak murah lah ya, apalagi K-pop ya. Iya, waktu itu udah sampai nyentuh 2-3 jutaan lah per tiket. Waduh. Oke.
dan akhirnya belum jadi nonton. Sampai nggak nonton next ya konser? Enggak, karena masih ada kayak gimana ya? Rada patah hati sih. Apa? Tapi aku masih Kok ngikutin mereka kok, masih nonton dramanya, masih denger lagunya. Tuh. Ya. Masih beli album? Masih ya. Kalau album sih udah enggak sih. Oh iya, udah makin tua tadi Lebih mikir kayak udah gede gini, lebih mikir kayak diinvestasikan ke hal yang lain aja gitu. Oke. Thank you Ti buat sharing ya. Sekarang lanjut ke Feli. Halo Fel. Kalau gue apa ya? Itu mungkin ya tiket konser. Sejauh ini sih yang paling mahal memang spendnya itu memang di tiket konser. Cara apa? Spend. Maksudnya gue paling banyak kalau lagi ngeluarin duit tuh ya tiket, gitu, maksudnya tiket konser. Gue pernah kayak ngebela-belain nabung, kayak Kak Arianti tadi nabung. Terus kan nggak kekumpul tuh, gue udah mulai helpless tuh, kayak aduh nggak kekumpul nih gitu. Akhirnya gue puter otak gimana caranya duitnya akhirnya duit tabungannya itu akhirnya gue sisihin sedikit buat modal jualan spaghetti. Jadi si tempat gue beli tiket ini dia kayak punya sistem pay letter gitu. Lu DP berapa dan ternyata tabungan gue tuh cukup buat DP, gue DP terus akhirnya sisanya gue buat jualan spaghetti. Tapi gue sambil nunggu hari konser itu gue tetap nabung. Di hari H konser gue datang dari pagi, gue inget banget tuh gue geret-geret plastik gede isi spaghetti, terus gue dengan nggak tahu dirinya langsung ngambil spot, nggak izin siapa, langsung gue teriak aja kayak spagettinya Kak 20 aja. Aduh kalau diinget malu banget, tapi ya udahlah gitu, gue pengen ketemu Seventeen gitu kan. Orang-orang langsung kayak ini apa spaghetti ya gitu kan. Aduh untung ada yang jualan makanan, saya belum sarapan. Iya ayo gitu kan. Saya kayak ya maksudnya respon bagus gitu kan. Terus udah tuh banyak ketemu temen juga, soalnya kayak followers Twitter yang kita udah saling follow-followan di Twitter tuh kayak Kak mau Kak beli spagettinya, iya udah sini gitu. Akhirnya it turns out puji Tuhan balik modal gitu. Gue punya sedikit tambahan untuk akhirnya ngelunasin tiket konser gue yang gue beli gitu. Kalau untuk project yang banner, kalau kayaknya sih selama ini gue belum sih. Atau mungkin kayak gue pernah ikut tapi patungan. Enggak yang gue langsung kayak gue sendiri gitu, enggak. Gue cuma ikut patungan doang berapa itu sih paling. Kalau spend paling gede sih di situ di tiket konser. Tapi kalau album biasanya kan Seventeen kan keluarin more than satu versi kan, biasanya 2 versi, 4 versi, sekarang juga keluarin 4 versi. Ya gue paling beli 1, nanti kalau misalnya ada uang lebih beli 1 lagi, tapi jarak waktunya nggak akan berdekatan gitu. Oke. Jadi nonton tuh konser Seventeen? Iya, 2 kali mereka ke Indo, 3 kali mereka ke Indo, 2 kali gue nonton. Nice. Terakhir kapan sih? Sebelum pandemi 2019. Wait, iya deh. Wait. Di bio gue ada deh. 16, 11, 9. Oh iya, 2019 gue nonton Up to You in Jakarta soalnya. 16 November. Oke. War nggak sih tiket gitu sih? Iya, kalau tiket itu war, tapi ya jadi ini apa pinter-pinternya lu dan berdoa sama Tuhan supaya koneksi lu wifi lu lancar sih. Itu kayak ntar yang ada nge-crash lah, ntar yang ada wifi lu gak jalan lah, ntar yang pokoknya macam-macam gitu deh. Soalnya pasti nge-war sama banyak orang kan langsung kan, dan lu nggak cuman war sama sesama fans doang, lu juga war sama calo. Iya betul. Iya, jadi kayak ya kayak apa ya, pinter-pinter kita dan
Tergantung koneksi juga sih, tergantung koneksi wifi sih. Tapi kalau misalnya lu udah hopeless, udah yang kayak udahlah nggak dapet nih, ya udah kita ke calo aja guys ya. Ya. Waktu itu gue pernah nonton tuh di depan venue-nya udah calo berdiri. iya. Terus mau tanya mau tuker nggak tiketnya? Kan waktu itu udah ambil bronze gitu. Mau tuker tambah nggak gold gitu. Yes. Iya. Ada satu, gue spill dikit aja lah, spill dikit. Kalau lu nonton konser, ada satu apa sih yang kalau yang datengin artis itu namanya apa, Fon? Promotor. Ya, promotor. Ada satu promotor yang suka bandel, malahan bilangnya sold out, padahal emang ya udah sisanya dibagi ke calo gitu, nanti nggak lu? Oke. Ya. Mungkin itu ada lah ya nih kita tapi. Oke, gue next dulu ya. Iya. Di sini ada Sita juga baru naik. Halo Sita. Halo Devon. Sita ini ya, ikutinnya Big Bang ya? Iya, Big Bang. Dulu Big Bang sama 21 sih. Sekarang masih setia dengan Big Bang atau ada yang lain? Masih setia sama Big Bang. Cuma memang udah nggak yang join fandom gitu loh. Jadi aku hanya pendengar casual aja. Terus kayak ya individual independent aja. Aku ngefansnya nggak yang join fandom, circle. Itu udah nggak sih. Oh, oke. Jadi Big Bang, IU juga ya? IU kalau nggak salah ya? Iya, kalau solois tuh IU. Aku juga suka gitu. Cuma kayaknya nyesel sih kemarin pas konsernya aku nggak nonton. Oh, iya. Yang sebelum pandemi juga itu ya? Iya. Oh, terus, yang gue tahu Sita ini demen Epic High juga. Iya. Kayaknya artis-artis jebolan YG atau yang pernah di YG yang aku nyantolnya ke mereka gitu. Terus gimana? Nanti kan Epic High mau Iya, mau konser, mau dateng. Gimana, nonton nggak Kak? Mau nonton nggak? Kalau aku nggak nonton, soalnya tadi itu kan baru dapat info kalau Westlife mau ke Indonesia, jadi kayaknya aku nonton Westlife aja dulu. Westlife over Epic High. Kemarin itu tuh terakhir yang di Dong itu Epic High kan datang ya, gue nonton tuh. Terus kayak itu udah COVID tuh, tapi katanya belum di Indonesia kayak. Terus gue sama 2 tahun terakhir kayak wah gila, untung gue datang ya. Kapan lagi nanti dia datang lagi gitu kayak. Terus abis ini ternyata datang lagi. Terus tiketnya jauh lebih mahal lagi. Oh ya udahlah, gue kayaknya nggak simpen dulu aja gitu. Kalau dari Sita ini nggak pengorbanan ada nggak terbesar untuk K-pop sendiri? Ada sih, ada pengorbanan terbesarku itu karena aku kan dari luar Jawa ya, aku ngefans suka K-pop itu tuh dari aku SMP gitu. Nah, perjuangan kan pas dulu tuh nonton konser Suju tuh nggak diizinin karena memang kecil terus jauh pula gitu kan, siapa yang mau nemenin di sana gitu. Akhirnya pengorbananku aku bela-belain biar aku bisa kuliah di Jawa. Terus aku berusaha ngejaga IPK aku tuh nggak turun gitu loh, nggak turun dari target. Nah setelah itu aku nabung, aku minta izin ke orang tua. Nah di situ tuh pengorbanannya aku harus nabung sendiri biar aku bisa bilang aku bayar tiketnya sendiri gitu. Jadi aku cuma butuh izinnya aja gitu, karena aku nggak perlu minta-minta lagi. Jadi mungkin pengorbanannya di situ karena aku kan anak rantau, jadi aku harus ngebagi nih pengeluaran bulananku sebagai anak rantau, terus aku nabungnya untuk konsernya, kayak gitu sih. Pengorbanannya sama sih kayak teman-teman tadi yang ke tiket konser ya. Itu. Iya sih, kayak ya pengorbanan itu juga kayak sampai mungkin nggak usah yang sampai gede-gede, tapi ini ya kayak berat juga ya kayak harus. Iya. Itu sih memang terus sama nyari temen lah, pokoknya kalau kamu nggak ada temen nanti gimana, jadi kayak khawatir gitu, minimal ada satu teman. Terus nemu lah di grup dulu di grup VIP gitu, VIP Jogja gitu, akhirnya nemu satu orang barengan kita gitu. Terus beberapa kali juga nonton konser sama temen terus gitu, alhamdulillahnya. Ya. Waktu gue nonton Promise gue sendiri karena nggak ada kayak circle gue nggak ada yang K-pop gitu, atau nggak ada yang Promise sih, tapi
Akhirnya gue pergi sendiri, ya udah nikmat juga sih, seneng sih. Oke, thank you Sita buat ceritanya. Oke. Ini juga udah ada Ipit yang naik. Halo Ipit. Halo, Halo Ipit. Ipit ikutin apa nih kalau K-pop? sama kayak Sita sih, Big Bang, Heeh. anak-anaknya YG. Ini suaranya agak-agak ini nih. Kayak ada statisnya. Halo, Halo. udah belum? Masih ini ya? Heeh. Ya udah nggak apa-apa deh. Terus sejauh ini anak-anak YG nih. Iya, sejauh ini lebih dominan ngikutin anak-anak YG sih. Iya. Soalnya waktu itu gimana ya? Gimana? Kan lagi hebohnya drama, zaman-zamannya drama Dream High gitu kan. Jadi kecampur juga, tapi fokusnya ke YG. Jadi lebih ke YG lah. Terus kalau misalkan konser pernah nonton gitu? Berhubung saya anak luar Pulau Jawa, agak susah ya Pak ya. Oke. Kalau dari segi pengorbanan ada nggak kayak paling gede untuk si YG family ini? Nggak, belum ada sih. Soalnya masih yang model kota. Oh, tadi teman yang dibini. Iya, beli poster dari majalah kelihatan tua. Majalah gaul yang kayak gitu. Seru sih. Oke. Thank you Ipit nih buat ceritanya. Ini fansnya YG. Tuh mungkin bisa ngobrol-ngobrol sama Sita tuh. Menangisi media. Apa? Menangisi media. Menangisi media kayaknya ini against YG banget semuanya. Nggak makan nggak YG. Nggak YG nggak makan. Iya. Kalau VIP yang sekarang kan katanya Big Bang mau comeback kan. Iya. Kayak mereka tuh jokes, inside jokes mereka tuh kayak mereka nggak ngerti voting, nggak ngerti kayak comebacknya zaman sekarang tuh nggak bisa ngikutin gitu. Soalnya kan beda sama comeback zaman dulu. Terus nggak ngerti war, katanya gini, kalau diwarin udah kita diem aja gitu. Kayak ngapain war sama anak kecil sih. Jokesnya tuh VIP yang sekarang nggak tahu apa itu bedain cak, pak, krak kayak. Oh iya, incar. Nah iya itu. Iya. Soalnya beda kan sama zaman dulu. Padahal juga sebenarnya zaman dulu udah ada, cuma yang lagi nge-hype-nya sekarang itu ya yang ini gitu loh, lagi hype lagi karena pas Big Bang udah comeback sebenarnya kemarin. Jadi naik lagi lah itu istilah-istilahnya. Pada bingung. Ya, lagian juga mereka nggak ini kan promosi. Iya. Nggak musik bank gitu ya maksudnya. Nggak, mereka nge-release lagu doang. Nggak ada promosi kemana-mana. Ya biasa kalau udah bisa itu udah bisa promo sendiri lagunya, nggak usah dipromosi. Yang dipromosiin lagu. Ya tapi jadi nggak bisa ngelihat mereka ya. Baiklah. Thank you Ipit. Ini masih ada beberapa lagi nih yang naik gua ke yang lain gitu ya. Ini ada Afin. Tadi Afin udah naik duluan nih. Halo, ya tadi sinyalnya menghilang. Oke. Ikut apa nih K-pop? Drama, K-pop, variety show semua lah entertain di Korea sih diikutin. Ikutin apa kalau K-pop? Awalnya sih kalau K-pop YG. Dulu tuh Icon. Terus sekarang Icon tuh karena dulu ada di I kan. Terus dia karena ada kasus, akhirnya dia solo, akhirnya sekarang jadi Iconic dan IDs gitu. Masih setia sama Icon. Ini terus masih Icon aja nih jadinya sekarang. Kalau untuk K-pop sih sangat sukanya Icon sih. Jadi kayak yang lain cuma dengerin musiknya aja gitu. Cuma kalau bener-bener kayak yang into banget sih ke Icon. Oke. Pernah nonton konser? Nggak tahu, gue nggak tahu konser Icon pernah di Indonesia nggak? Pernah dulu 2016 kalau nggak salah.
apa ya lupa pokoknya tahun berapa. Nah itu karena pertama kalinya dan nggak tahu bakal ada lagi atau enggak, akhirnya beli tiket lah nonton konser yang paling murah. Dulu tuh Green masih 500.000 dulu, masih 500.000, dan kayak ya syukurlah untungnya pernah menonton Icon whole group gitu sebelum mereka menjadi tidak whole group lagi. Sekarang masih aktif nggak sih? Icon tuh aktif, cuma udah nggak ada CBI yang aku senengin ini kan. Dia baru ngeluarin mini album juga nih si Icon sebenarnya. Kalau pada belum denger lagunya Batyu, enak banget. Streaming ya teman-teman. Streaming ya, tolong ya dibantu. Tapi awal nyemplungnya sih dari drama sih, drama seguk dulu yang kerajaan-kerajaan. Kayak ngelihatnya dulu tuh kayak ih indah banget gitu kan. Kalau kita film-film Indonesia kalau zaman dulu tuh kayak apa sih gitu ya. Mohon maaf ini Indonesia, tapi pas ketemu Korea terus ngebahas tentang cerita-cerita kerajaan mereka zaman dulu tuh kayak wah keren banget gitu. Jadi seneng banget lah dari drama-drama. Akhirnya dulu tuh di Bandung tuh ada yang jual sampai downloadan drama series tuh. Jadi kita tuh cuman kayak perlu ngasih hard disk aja, terus kalian mau beli 1 giga, 1 tera atau berapa lama ya, berapa film gitu. Nah dulu tuh ada temenku yang sampai beli itu, terus aku cuma minta aja kan, lu zaman kuliah, akhirnya minta, dikasih lah si drama-drama dan survival gamesnya si Icon ini. Dulu tuh Win namanya, yang akhirnya melahirkan Winner. Tapi dulu aku sukanya tim B, makanya sampai sekarang akhirnya suka Icon gitu. Awalnya dari drama tapi nyemplung juga gara-gara survival games. YG. Itu ini dari Icon, nggak tahu gue baru tahu juga. Dari apa? Survival. Ya, Icon. Survival game gitu ya. Survival dia jadi kayak YG tuh punya trainee itu sama si YG tuh dulu dibikinin variety survival gitu. Nah, siapa yang menang dia yang debut. Nah, dulu tuh yang debut tuh si yang menang Winner tim A. Akhirnya jadi Winner namanya. Nah, tapi karena banyak keinginan dari fans-fans Korea zaman dulu, akhirnya si tim B ini yang kalah dibikin survival lagi supaya dipilih lagi lah namanya mix and match gitu. Akhirnya jadilah Icon ini sekarang. Oh gitu, keren juga. Iya, baru ngerti. Oke. Seru sih kalau ngelihat kehidupan trainee di Korea tuh kayak sebegitu kerasnya mereka tuh ingin menjadi seorang idol tuh, menggapai mimpinya tuh bener-bener kerja kerasnya tuh parah sih. Jadi kayak terharunya di situ sih. Makanya sampai sekarang bisa seneng sama K-pop tuh seniat itu orang-orang di K-pop tuh. Ya. Kalau dari Afin sendiri pengorbanannya apa nih? Selain tadi nonton konser sih, sekarang karena melihat ke belakang Icon hampir mau bubar gitu kan, akhirnya pas udah si Hanbin ini solo, setiap dia ngeluarin album aku beli dan juga merchandise-nya. Kemarin tuh paling mahal tuh ada aku beli sweater seharga 1 jutaan lebih lah. Nah makanya sekarang dia mau konser festival di Indonesia terus kayak aduh kapan lagi, tapi kayak harganya 2 juta gitu, kayak mikir-mikir lagi. Tapi takutnya masa depan kita nggak tahu ya, ntar ada apa gitu, ternyesel. Kayak tadi Mbak siapa tadi nonton Ayu nggak nonton, akhirnya nyesel. Aku pun sama, aku nggak nonton Mbak Ayu, kayak nyesel banget keburu pandemi. Doakanlah supaya dia cepet-cepet balik ke Indonesia lagi. Iya, semoga Mbak Ayu ayo konser lagi. Ya. Ini kalau Ayu dengerin Space ini, tolong ya Ayu balik ke Indonesia ya. Banyak yang nungguin Mbak Ayu ya. Gue mau bahasa Koreanya nggak tahu. Nomu lah Mbak Ayu nomu. Oke, thank you Afin buat cerita-cerita. Ya, thank you. Sekarang ini siapa nih? Ikan Laila, panggil apa sih? Laila panggilannya. Laila. Oke, Laila. Laila ikut apa nih di K-pop? K-pop iya, tapi sekarang lebih banyaknya di fanbase aktor sih. Oh, siapa nih ikutin? Ada beberapa sih, tapi yang benar-benar nyemplung sampai kayak punya ininya sendiri tuh Kim Sono. Oh, wow, ini menarik. Han Ji Pyong. Oke. Han Ji Pyong, Kim Sono. Terus gimana nih? Ini kemarin sedih banget dong berarti kena kasus itu. Lebih ke kaget sih, karena gimana ya? Ya karena kan kita memang, karena kan dia waktu itu juga
ada jadi member aktif di satu variety show kan. Dan kita emang benar-benar ngelihat dia di situ. Aku tuh yang mulai benar-benar ngefans juga gara-gara dia. Yang benar-benar jadi fans tuh gara-gara dia di situ gitu. Ya. Makanya kita agak kaget karena kayak kita ngelihat di variety show itu tuh dia kayak genuine gitu loh, kayak gak fake. Terus tiba-tiba ada kayak gini kayak kayak kaget kayak bener gak sih, ini bener gak sih gitu. Tapi masih mendukung akhirnya sampai hari ini. Masih karena karena aku ngedukung dia sebagai aktor gitu. Maksudnya aku ngedukung skillnya dia dalam acting. Jadi kalau dan aku pun bukan tipikal yang fans yang gimana ya, maksudnya aku sadar gitu idola-idola aku mau siapapun itu pasti mereka juga punya plus minusnya lah, maksudnya urusan pribadi mereka ya urusan pribadi mereka. Tapi aku ngedukung mereka itu dari skillnya dia. Kalau Kim Son Ho itu di actingnya dia. Oke. Ya. Jadi Mas Kim Son Ho nih kalau dengar Twitter Space ini nanti ini ada pendukungnya Laila, namanya Laila, pendukung setia Mas Kim Son Ho. Kim Son Ho Beunin, nah ini yo. Ya, comeback dong gitu. Kemarin ada nge-post di Instagram lagi ya. Iya, dia bakal comeback ke teater sih, karena kan dia awalnya memang dari teater. Jadi nggak mau ke TV lagi berarti ya, gimana? Nanti akhir tahun tuh dia movie dulu. Dia baru selesai syuting film, baru kalau TV ya kita lihat aja dulu deh. Semangat Kim Son Ho. Kalau pengorbanan nggak tahu kalau gue ini kalau dari segi K-drama gini konser fan meeting ada kali ya? Ada. Pengorbanan selama jadi K-popers atau K-wavers. Kalau kayak pengorbanan ya mungkin sama kayak yang lain ya, maksudnya nonton konser. Aku lebih suka nonton konser ketimbang ngumpulin goodies kayak album dan lain-lain. Jadi mungkin tuh lebih ngejar di konser. Sama paling ini bilang pengorbanan gak ya? Cuma mungkin pengorbanan waktu, tapi aku senang gitu jalannya. Jadi aku memang jadi admin salah satu fanbase-nya Kim Son Ho. Oh, nice. Apa tuh? Mau di-spill nggak? Boleh nggak? Boleh, siapa tahu ada yang tertarik. Namanya Son Ho Ada Indonesia Project. Jadi kita lebih fokus ngebikin project-project sosial sih atau social activity gitu. Jadi kalau mau ikut donasi juga boleh. Kalau kita lagi punya project. Iya, betul. Oke. Thank you Kak Laila udah sharing. Nanti gue bakal kembali lagi. Ngomong donasi ya, gue juga pernah tuh donasi kayak dulu waktu SMP lagi buat Sistar, ada kayak konser gitu. Jadi ngirim beras gitu, gue nggak tahu ya. Mungkin kalian ini familiar juga kayak ngirim beras, ada ucapan gitu. Jadi karena teman gue ada yang adminnya gitu, ya udah gue ikutan donasi itu beras, ada ucapan dari Sistar Indonesia gitu. Gue pernah jadi member. Itu mungkin salah satu pengorbanan gue kali ya. Jadi waktu itu masih SMP ikut donasi sesuatu yang gue nggak bisa pegang barangnya. Gue nggak tahu barangnya di mana. Gue juga nggak tahu apakah sampai ke sana. Tapi sampai sih. Ada dia dikasih fotonya, ada berasnya berapa kilonya itu. Oke. Dan karena udah jam 9 terakhir deh tanya satu-satu nih yang tadi gue udah tanyain. Nah, kan kayak jadi K-popers itu kadang-kadang juga ada sering lebih banyak kayak orang-orang memandang negatif gitu, kayak ada yang terlalu fanatik lah segala macem gitu. Tapi gue rasa gue sendiri mengikutin K-pop atau Korean ya nggak gitu juga gitu loh ya. Bisa kok banyak hal-hal yang bisa diambil positif gitu, kayak contoh gue jadi belajar branding gara-gara albumnya si K-pop ini gitu. Kayak ya berarti ya udah, lu nggak bisa jualan satu hal aja, nggak bisa jualan si lagunya, tapi lu bisa jualan yang lain-lain kayak tadi fan meeting lah, jualan photocard gitu kayak ya emang nggak bisa satu sumber aja gitu loh. Itu yang makes K-pop mendunia kalau menurut gue. Itu sih hal-hal positif yang gue temuin gitu dari sebagai mempelajari K-pop atau jadi K-popers. Nah dari teman-teman gimana nih, ada nggak hal-hal positif yang bisa dipelajarin? Ini Debbie udah open mic, apakah Debbie mau ngomong duluan, Deb? Atau enggak? Ya udah, Feli dulu deh, Feli. Udah open mic. Gimana, Van? Sorry. Jadi, apa hal positif dari K-pop sebagai K-popers atau dari K-pop yang lu dapat gitu loh? Kalau dari gue ya,
maksudnya selain untuk kesenangan gue pribadi, di sini gue menemukan banyak teman. Maksudnya karena kayak misalnya sesama fans Super Junior, sesama Elf, kita masih bisa temenan, bisa jalin koneksi gitu kan. Terus udah gitu kayak ya sekarang juga sesama Carrot, gue punya satu grup di mana isinya semuanya tuh kita lahir di tahun yang sama. Oke. Sama-sama iya, sama-sama 95 line dan sama-sama Carrot semua gitu. Cinggu. Iya, Cinggu, nuna ini ya, nuna apa, oni-oni yang udah tuir tapi menolak tuir gitu. Ya, terus, ya terus buat gue bisa jadi ladang penghasilan juga, puji Tuhan, karena gue punya grup order kan, jajanan Sebong, Ya. di mana gue bisa bantuin teman-teman yang pengen beli merchandise, pengen beli album, dan akhirnya bisa jadi sumber penghasilan gue juga. Kalau dibilang positifnya, iya banyak. Dan bersyukurnya gue hidup sebagai K-popers adalah, maksudnya di saat ini ya, yang sedang growing yaitu gue jadi bisa ngeliat lebih lagi gitu, dan ketemu banyak orang. Kalau dari gue sih itu. Oke, jadi nemu circle baru ya yang suportif ya. Bahkan bisa jadi menghasilkan juga gitu. Oke. Thank you Nelly buat jawabannya. Siapa lagi? Titi udah open mic. Ya, kalau dari aku sama kayak Feli, yaitu relasi, koneksi. Karena jujur, gara-gara K-pop, itu untuk pertama kalinya tuh aku punya temen hampir di seluruh Indonesia. Jadi aku punya temen yang ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di luar, di Sulawesi itu juga ada. Terus aku juga yang tadi cerita, aku punya kenalan di Swiss, sampai di Swiss juga gitu kan. Gara-gara tukeran kontrak. Iya, orang Swiss asli, bukan orang Indonesia yang ke Swiss, tapi emang orang Swiss asli. Jadi aku tahunya itu ya dari YouTube gitu kan. Dulu kan aku suka banget nontonnya kayak unboxing merchandise gitu kan. Terus dia bilang kalau dia tuh pengen tukeran PC gitu. Aku punya PC yang dia cari, dia punya PC yang aku cari. Ya udah kita tukeran kayak gitu. Terus dari K-pop juga aku tahu gimana caranya membuat event gitu kan. Jadi waktu masih sekolah itu aku buat event itu, ruang lingkupnya itu sebenarnya sekabupaten, tapi kita juga ngundang orang-orang di luar kabupaten kita. Terus ketika aku move ke Surabaya, itu aku belajar dari handle event yang waktu masih sekolah ini, aku belajar dari situ, aku di Surabaya buat eventnya itu juga event dance cover. Dan event dance cover ini tuh bukan event dance cover yang cuma sewilayah Surabaya aja, enggak, tapi bisa diikuti oleh semua orang yang ada di Jawa Timur boleh ikut, Jawa Tengah boleh ikut, Jawa Barat boleh ikut, bahkan sampai yang namanya diajak kerjasama sama pihak media gitu. Waktu itu aku pernah diajak kerjasama salah satu radio di Surabaya buat event juga. Di situ aku sampai kenal yang namanya Bandung Opa. Mungkin kalian di sini ada yang nonton YouTube-nya juga, itu juga pernah jadi guest star gitu di acara eventku. Terus habis itu aku juga kenal teman-teman dari dance cover juga gitu loh, bangun relasi juga gitu. Aku juga kayak tahu gimana caranya memanage penonton, aku tahu gimana caranya kalau event dance cover itu kayak gini, event meeting itu cara ngaturnya kayak gini. Jadi aku belajar banyak banget dari situ. Seputar soal event sih, lebih tepatnya. Belajar IO ya dari K-pop. Nice. Banyak. Ternyata banyak belajar juga ya. Oke. Thank you, Ti. Siapa nih? Afin udah open mic lah juga nih. Kalau hal positif yang didapat dari jadi K-popers apa nih? Kalau aku tuh merasanya kayak lebih ke, karena melihat mereka tuh kayak pekerja keras gitu kan. Jadi kayak membuat diriku yang hari ini itu ya dari mereka juga gitu, kayak dari drama-dramanya yang relate banget sama kehidupan kita, yang bikin kita jadi kayak menyadari sesuatu gitu. Nah, dari K-pop juga aku dapat itu gitu. Gimana caranya kalian mau menggapai mimpi kalian sekeras apa gitu.
Jadi di K-pop aku belajar, ya kamu kalau mau ngejar mimpimu, kamu harus bekerja dengan keras gitu, dengan sungguh-sungguh gitu sih. Lebih ke arah situnya sih. Dari prinsipnya itu ya. Ya, prinsipnya. Oke, nice. Alvin, thank you Alvin for sharing. Terus Thank you. Laila Ya, connect juga. Ya, kalau aku sih ya karena tadi fanbase aku kan lebih banyak doing social active ya. Jadi memang benar-benar ini tuh punya pengaruh positif. Aku bisa fangirling sambil doing good deeds gitu. Karena kan aku juga kita ngajakin orang-orang untuk ada proyek-proyek sosial kayak misalkan kasih makan gratis, kayak misalkan ada kemarin bencana alam Semeru itu kita juga galang dana dan kita memang benar-benar ngebantu masyarakat Indonesia. Nah dari situ sih menurut aku itu berdampak efek positif juga ke kita ya, karena jadi kita lebih aware juga nih sama lingkungan-lingkungan di sekitar kita, dan dari apa yang dilakukan fans juga kan sebenarnya akan balik ke image si artisnya ya. Kalau fansnya lakukan satu hal yang bagus, artinya juga image-nya jadi akan lebih bagus. Oke. Itu galang dana itu Kim Son Ho gitu. Iya, betul. Oh, nice. Oh, sering ada gitu ya dulu kayaknya. Ya makanya kayak yang tadi yang si Star itu gue juga kan numbang beras ya. Terakhir itu kita bikin di ulang tahunnya dia di bulan Mei kemarin, pas bulan Ramadan kita bikin warteg buat Sono. Oh iya. Iya. Jadi kita nge-branding warteg yang ada, terus kita bagiin makanannya untuk dibagi-bagiin yang lagi berpuasa. Ada fotonya Kim Son Ho dong? Ada. Pakai topeng Kim Sono, poster Kim Sono, pokoknya semuanya macam-macam Kim Sono. Lucu ya event ini. Seru. Oh, keren tuh tadi teman-teman kalau mau ikut Kim Son Ho Project tuh hubungin Laila. Iya. Oke. Thank you Laila. Insight ya. Ke Sita dong. Sita gimana, apa yang Sita pelajari? Apakah bisa menghubungkan Stoik dengan K-pop? Oke, menarik ya. Sebenarnya ada sih ya beberapa hal gitu, kayak kan terkait fans yang suka war kayak kemarin gitu. Nah kadang kan kalau misalnya dikaitin sama Stoik tuh ada, cuma penjelasannya tuh bakal panjang. Penjelasannya itu bakal panjang. Jadi kalau dari aku sih hal positif, aku sama sih ya kayak teman-teman tadi, ketemu teman baru, dapat koneksi baru yang sampai sekarang mungkin masih keep kontak gitu loh, stay in touch sama mereka. Tapi selain itu tuh aku belajar nulis gitu. Yang pertama aku belajar nulis sampai akhirnya aku iseng ikut lomba nulis terkait pengalamanku jadi K-popers, apalagi suka sama Big Bang gitu. Malah jadinya tulisanku dipublish jadi buku gitu. Jadi ini sih salah satu. Ya, gimana Fon? Jadi buku apa itu? Buku namanya tuh Curhat K-popers gitu. Jadi itu kumpulan tulisan dari 20 orang yang terpilih. Kemudian itu salah satunya ada tulisanku nulis terkait Big Bang gitu. Judul tulisanku tuh Big Bang Beyond My Inspiration. Nah di situ aku ngejelasin kenapa aku tuh suka banget sama Big Bang, sampai aku jelasin perjuanganku yang nonton konser dan macam-macam lah, dan sampai aku merasa kayak wah ini pencapaian sih aku sebagai K-popers gitu. Dan aku juga jadi tahu ternyata nulis buku itu ya walaupun kita nggak yang dari awal ya, karena kan menang suatu kompetisi, jadi kayak kita dikasih tahu ada editornya, ada proses editing, terus nanti akan jadi tahulah sedikit-sedikit alur buat nerbitin buku tuh kayak gimana. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, ini jadi produktif ya, bisa nulis ini. Wow juga. Iya. Mungkin kayak itu juga beyond dari apa yang kita lihat dari kulit K-pop gitu ya. Benar. Itu bisa sampai sana. Nice to share. Thank you Sita. Dan terakhir ini ada Indah juga baru join. Kedengeran nggak? Kedengeran. Mungkin boleh tahu dulu ini ikutin apa nih kalau di K-pop? Oke. Dulu awalnya tuh dari pertamanya nonton drama dulu. Terus pas itu ada namanya Moon Lovers Scarlet Heart. Itu yang raja anaknya banyak, pangerannya ada 14. Dan salah satu pemainnya itu ada Baekhyun. Nah pas biasanya kalau nonton drama itu kan pasti ada behind the scene-nya. Pas cari-cari acara behind the scene-nya itu kok sering Baekhyun tuh nggak jarang ikut. Terus cari-cari ternyata Baekhyun tuh anggotanya EXO. Nah terus pas cari EXO di YouTube, yang keluar pertama adalah movie klipnya Love Shot. Nah adalah Dedek Kai depan sendiri pakai jas merah yang mengundang
ayo ini aku apa ayo sukai aku gitu. Nah dari situ terus suka EXO. Jadi sebenarnya sama kakak-kakak yang ada di sini termasuk fans yang baru-baru, nggak ngikutin yang dari awal banget, jadi ngikutin EXO udah yang membernya 9 nggak 12. Terus dari situ baru merambat ke Suju sama terakhir NCT karena membernya EXO lagi pada wamil, sekarang terakhir ke NCT. Tapi sebenarnya ngefansnya lebih fans modal kota sih, maksudnya kayak kalau kakak-kakak di sini kan paham yang apa itu track, kalau misalnya mau menang Bunsang, mau menang Desang itu yang dihitung apa aja, mungkin kakak-kakak di sini lebih paham ya. Kalau aku tuh sebenarnya nggak paham, kayak mau menang Desang itu yang dihitung tuh penjualan album atau penonton di MV atau apa, aku tuh nggak ngerti. Yang lainnya kan kadang sampai ngerti segitunya, aku lebih ke di posting di grupnya officialnya mereka, ya udah aku tonton. Terus kalau ada temen saya aku tonton. Jadi lebih ke situ, sama nonton konser EXO-nya juga baru sekali. Nyesel juga sih kemarin Suju yang terakhir sebelum pandemi itu nggak nonton karena ternyata kan terus pandemi itu, nyesel. Jadi pengennya nanti kalau Suju datang ke Indonesia lagi nonton. Terus tadi menanggapi kalau orang lain kadang apa sih kayak merendahkan atau kadang mengejek apa sih suka K-pop gitu. Itu sebenarnya sedih sih, karena setiap orang kan punya preferensi masing-masing ya. Tapi ingat kutipan temen kalau kita tuh akan selalu salah di mata orang lain. Karena es krim yang kayaknya enak pun ternyata kan tidak disukai oleh semua orang. Nah itu sebenarnya sama kan, kayak kalau cewek nggak paham kenapa cowoknya gila bola ya. Sama kenapa cowok nggak paham ceweknya suka K-pop, karena memang setiap orang punya preferensinya masing-masing. Tapi yang bisa aku pelajari dari Korean series, drama, film, dan K-pop sama kayak Kak Afin sih, bekerja kerasnya, karena mereka bisa sorry pencet mute, sorry itu Indah boleh. Iya, karena semua idol, semua artis bisa sampai ke titik itu ya karena mereka bekerja keras. Itu sih yang bisa aku pelajari. Oke, nice. Thank you Indah buat jawabannya. Jadi masih ada lah. Jadi ada lah ya. Segala sesuatu pasti ada sisi positif dan negatifnya gitu. Dan gue ke Debbie juga deh. Kalau Debbie ada nggak di situ, Deb? Kalau Debbie gimana? Selama jadi K-popers ada sisi positif? Sisi positif mungkin kalau pelajaran yang didapat ini sih lebih ke culture kebanyakan. Aku jadi belajar budaya Korea, kayak bagaimana pemikiran orang-orang di sana, bagaimana dia ngembangin sisi entertainmentnya sampai ya mendunia kayak gini kan makanya ada istilah K-wave dan lain-lain. Terus juga belajar konservasi ini kayak fans-fans gitu karena kan banyak banget di komen-komen portal-portal K-pop itu kayak ada fan war gini-gini. Walaupun aku nggak ikutan tapi ya ngebacain gitu sih, kadang kayak memusingkan, tapi kadang ada juga yang kayak apa ya, segitunya ya kayak gitu loh. Tapi ya relate juga sih, kadang sometimes aku juga kayak sangat-sangat ngebelain idola aku dan lain-lain. Jadi kayak memahami sih behaviornya orang-orang gitu kalau ngidolain sesuatu, dan how apa sih agensi-agensinya itu memasarkan si idolanya tuh gimana. Terus ya lebih ke culture, belajar budaya Korea sama budaya K-pop as a whole ini gimana gitu sih Kak Devon. Nice. Ya ternyata banyak banget gitu loh, kayak ya apapun lah sebetulnya kita nyukain sesuatu gitu. Jadi banyak yang bisa kita pelajarin, termasuk K-pop ini, khususnya di K-pop ini gitu. Mungkin kalau kita lihat dari segi-segi negatifnya, karena mungkin ya negatifnya yang lebih sering disorot gitu loh. Itu ya maka kita bakal kelihatannya yang negatif-negatifnya aja. Tapi ternyata di balik yang disorot itu, apalagi dari kasus kemarin yang sempat viral itu juga jadi ngebuat kayaknya K-popers semua gini ya, ternyata nggak juga gitu loh. Ya kita masih ada positifnya, tadi bisa sampai buat tulisan, terus nemu teman, terus bisa galang dana, belajar kerja keras segala macem gitu.
ya kalau nggak kenal K-pop mungkin nggak ada sesuatunya, nggak bisa terkoneksi gitu. Ini yang membuat gue kayak yes, ini apa ya, K-pop bisa mempersatukan gitu dan bisa membuat potensi lebih gitu, unlock possibility sesuai dengan salah satu value-nya Aerosmith ya. Dan kalau teman-teman di sini ada yang mau nambahin lagi nggak ya dari teman-teman di sini? 1, 2, 3. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita ngobrol-ngobrol lagi aja, lanjut di Discord di channel Korean Wave ya, di Kelurahan Sukamaju, linknya ada di atas, boleh langsung join. Jadi terima kasih buat semua speaker yang udah hadir di sini, udah cerita-cerita berbagi pengalaman soal menjadi K-popers-nya. Dan sampai jumpa di Twitter Space berikutnya besok di Discord, ada sesi-sesi lain. Jadi goodbye and good night. Bye-bye. Bye. Annyeong. Annyeong 친구야. Bye. Annyeong ya. Bye. Gomawon everyone. Annyeong, 잘자요. 잘자요.